Hingga Kamis siang, banjir yang merendam ratusan rumah di gang pribadi Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat semakin naik hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga yang tak sempat dievakuasi terendam banjir. Sekitar 600 kepala keluarga terdampak banjir bertahan di rumah mereka. Di daerah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, banjir setinggi 120 cm merendam ratusan rumah di Bojong Kafling. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga. Sekitar 350 rumah terdampak banjir di wilayah Bojong Kafling, Cengkareng. Profile. Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Masih tuh banjir lagi di beberapa titik lainnya. Selain yang kita kabarkan tadi, masih ada lagi ternyata. Ini himbauan untuk para pemirsa di rumah biar stay safe, tetap hati-hati dan juga ya, kalau bisa melindungi kendaraannya ataupun hewan ternaknya mungkin atau barang-barangnya, kalau bisa dihindari dari banjir, kalau bisa dihindari dari sekarang. Iya, karena yang kita lawan ini adalah cuaca yang tanpa kehendak kita tentunya. Iya. Makanya kita harus bisa punya antisipasi yang baik. Iya, ngomong-ngomong soal hari ini, Shen, Iya dong. kita pastinya udah janjiin pemirsa tadi kita akan mendatangkan tamu yang inspiratif. Kita lagi nungguin Bang Mai nih, kira-kira tamu inspiratifnya? Kebetulan banget. Biar kayak cuaca nih Bang Mai, nggak bisa ditebak. Tapi kita mesti tetap semangat Mas Arif ya. Biar ada kekurangan di jalan, nggak usah pantang mundur. Yang penting ada kemauan, semua pasti. Salam dulu kali Assalamualaikum. sama yang di sini. Kebiasaan. Salam-salaman. Gimana Majikan sih? saya. Halo, Mas Arif. ini kenalin dong. Ini Mas Arif. Siapa Bang? Arif Setio Budi. Pengen tahu siapa Mas Arif Setio Budi, Mau tamu dong. istimewa kita hari ini? Pengen dong. Ini dia VT-nya. Ayo, kita lihat dulu nih. Arif Setio Budi, pria asal Malang yang dikenal sebagai sosok multitalenta, meskipun ia merupakan seorang penyandang disabilitas, tapi memiliki semangat hidup yang luar biasa. Sehari-hari, ia memilih beraktivitas menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, bahkan ia hobi naik gunung. Siapa sangka, Arif juga ternyata seorang penari breakdance. Pemirsa tentunya penasaran kan dengan keterampilan breakdance-nya? Yuk langsung saja kita saksikan penampilan Arif di studio Pagi-Pagi Seru yang selalu seru. Nah, Yunike dan juga Bang Mai, Siap, tadi kan udah sempat di-spill dikit ya profilnya dong. Oh iya. Udah kenalan Nah, tapi sebelum kita tanya lagi lebih dalam, kita bakal cari tahu dulu situasi terkini. Ada Haikal, reporter TV One yang udah ada di Pasar Cipulir. Kita bakal lihat dulu. Oh, Brili dulu nih. Brili. Pak. Brili. Kita bakal lihat dulu situasi terkini gimana sih situasi dari tadi ngomongin banjir. Oke. Ada Brili di Kebon Pala. Brili, gimana situasi terkini di sana, Brili? Oke, baik Shena, Yurika dan juga pemirsa, betul sekali nampaknya memang di Kampung Melayu di Kebon Pala yang ada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini sejak kemarin malam ini digenangi oleh banjir dengan ketinggian 70 sampai dengan 125 cm. Dimana sejak pagi hari tadi memang ini nampaknya dari pukul 8 ini anak-anak ini terlihat sudah mulai memadati area atau RT 10 dan juga RT 11 yang nampaknya ini digenangi oleh banjir. Dan ini merupakan fenomena yang menarik juga, Shena, Yunika, karena setiap kali banjir nampaknya anak-anak yang masih kecil ini menggunakan area genangan air ini untuk kemudian bermain. Ini bisa dikatakan juga ini sebagai sebuah wahana untuk bermain air, dan saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai bagaimana anak-anak di sini ini melihat fenomena banjir di sini. Iya. Baik. Oke, halo deh. Sini boleh. Ini namanya siapa? Sergio dari Mawan. Oke, Syaki ya? Iya, Syaki. Oke, ya Syaki. Syaki, ini gimana udah berenang dari jam berapa tadi? Baru
Oh, baru ya, dari jam 8 tadi ya. Ini kan hari Jumat, kenapa nggak sekolah? Libur. Oh, lagi libur. Ini kalau berenang kayak gini, takut gak sih sakit? Enggak. Biasanya ini sebelum berenang ini udah makan pagi dulu atau minum obat dulu udah? Udah. Udah. Oh, belum. Tapi nggak takut sakit? Enggak. Ini kalau biasanya main banjir kayak gini berapa lama? Paling 3 jam. Sampai sore. Oh, sampai sore. Nggak takut hujan ini? Enggak, Pak. Oke. Nah, dan juga pemirsa, ini nampaknya memang ada kiat-kiat begitu ya. Sebelum anak-anak ini bermain di area genangan banjir ini, anak-anak ini pertama mereka sudah sarapan wajib dan juga wajib untuk makan sarapan terlebih dahulu dan juga minum obat tentunya ya. Dan juga biasanya memang sejak pagi hari tadi ini sudah mulai meramaikan di sini. Halo, namanya siapa? Alberto. Siapa? Alberto. Alberto kelas berapa? 3. SD ya. Ini kenapa sih bermain di sini, seru atau gimana? Seru. Kayak warteg. Seru. Kayak berenang. Enak. Seru. Gak takut sakit apa? Santai ya, Pak. Iya. Malah seru. Dan iya. Besok mandi lagi. Iya, besok mandi lagi. Iya. Dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengarah ke tempat yang lebih dalam lagi. Dan nampaknya di sana ini masih ada beberapa anak-anak yang menggunakan wahana air ini sebagai arena untuk bermain banjir. Dan untuk informasi juga Shena, kalau untuk ketinggian air yang ada di RT 10 dan juga RT 11 ini bervariasi. Ini ada dari 15 cm, kalau kita menuju ke bagian dalam pemukiman warga ini mencapai 125 cm. Dan juga tentunya ini air sempat mengalami penurunan ketika malam hari tadi. Ini tetapi pada pagi hari ini nampaknya air kiriman dari Bogor dan juga karena posisinya ini dekat dengan Sungai Ciliwung, ini akhirnya ini ada genangan yang ada di sini ini mengalami kenaikan untuk ketinggiannya. Dan juga tercatat tadi dinyatakan oleh dari Camat Jatinegara, ada Endang Kartika menyatakan untuk dari banjir yang ada di daerah Kebonpala ini sendiri ini berdampak kepada total 32 kakak atau sekitar 97 jiwa. Dan juga memang ada rencana dari pemerintah daerah untuk kemudian ini merelokasi para penduduk yang nampaknya ada di RT 4, RT 5, RT 7, dan juga RT 8 untuk kemudian nanti ke depannya agar tidak terulang lagi banjir di area pemukiman warga. Ini sebuah antisipasi pun juga sudah mulai disiapkan untuk nanti ke depannya agar para warga yang ada di sekitar Kebonpala ini dapat memiliki atau bertempat tinggal di hunian yang lebih layak. Nah, pagi tadi memang ini sudah ada berbagai petugas warna-warni yang nampaknya ini sudah mulai mengunjungi titik-titik banjir untuk kemudian melakukan satu pembersihan, kedua juga evakuasi dan juga mengobservasi bagaimana kondisi para penduduk yang ada di sini. Dan juga memang dilaporkan juga sampai dengan saat ini tidak ada warga yang mengungsi, tetapi mengungsi secara mandiri di rumah masing-masing. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda, Shena, di studio. Oke, Brili, tadi kan sempat digambarin kalau misalkan banjirnya itu cukup tinggi. Kondisi listrik di sana gimana, Brili? Dan untuk daerah yang atau banjir yang paling tinggi itu segimana sih, Brili? Baik, Shena dan juga pemirsa, nampaknya kalau memang untuk daerah sini dikarenakan memang sudah menjadi langganan banjir, begitu jadi para warga yang memang bertempat tinggal di sini ini sudah mulai meninggikan rumah mereka dan memastikan bahwa mereka ini memiliki tempat pengungsian tercepat ketika air ini datang. Dan kalau kita melihat di sini, Shena, memang untuk tipe rumah-rumah yang para penduduk yang ada di sini ini sudah 2 lantai, dan juga untuk lantai pertama ini dinding dari rumahnya itu sudah dilapisi oleh keramik, dan apabila nantinya biasanya ada banjir yang datang, ini para warga yang ada di sini langsung mengungsi ke lantai 2 dari rumah mereka. Kalau dari titik saya mengabarkan memang ini belum begitu dalam ya, Shena. Tapi kalau kita ke arah ke sana, ini nampaknya bisa dilihat ini ada seorang warga yang mengamankan barang rumah mereka untuk kemudian
diamankan di tempat yang lebih tinggi. Dan ini ketinggiannya bervariasi dari kurang lebih dari mata kaki saya sampai dengan kurang lebih dada saya atau 125 cm. Shena. Oke, Brili, selain itu kan tadi udah digambarin kan aktivitas dari anak-anaknya seperti apa. Kalau sekarang aktivitas dari orang tua mereka berkegiatan sehari-hari gimana sih, Brili? Baik, Shena, kalau untuk orang tua dari para anak-anak ini nampaknya sampai dengan saat ini sudah mulai beraktivitas dalam artian membersihkan barang-barang yang bisa dibersihkan atau diselamatkan. Dan ada juga ini orang tua dari para anak-anak yang nampaknya ini memantau bagaimana kondisi anak-anak di belakang saya ini ketika masih bermain banjir yang ada di sini. Dan tadi juga ini sempat ada dari petugas puskesmas yang ada di Jatinegara untuk kemudian memantau bagaimana kondisi kesehatan para warga pasca dari banjir yang ada di sini. Dan juga memang tadi dinyatakan memang untuk di daerah sini ketika ini banjir melanda, nampaknya ini terdapat beberapa penyakit yang biasanya ini muncul. Salah satunya ada penyakit gatal, kemudian juga penyakit flu, kemudian demam dan juga penyakit panas katanya begitu ya. Dan kalau dari para anak-anak yang ada di sini, ini tadi Shena sebelum mereka berenang yang di genangan air ini mereka sudah biasanya sudah sarapan terlebih dahulu dan juga meminum obat begitu. Shena. Oke, doa terbaik untuk titik di Jakarta yang kena banjir dan juga terima kasih Brili, hati-hati dalam bertugas Brili. Nah oke, kita bakal balik lagi nih. Yes. Akhirnya ini Tentunya waktunya kita bertanya untuk Bang Arif ya Bang ya. Betul. Ini tadi kita udah lihat sedikit videonya kalau Bang Arif ini meskipun dengan keterbatasan secara fisik ya, ini ternyata masih aktif juga untuk break dance ternyata. Bang sebelum nanti boleh dicontohin mungkin Bang break dance-nya. Boleh. Tapi aku mau tahu dulu dong Bang, ini prestasi apa sih yang sudah Abang raih Bang dengan keterbatasan Abang secara fisik ini? Kalau ngomongin banyak sih ya. Tapi kalau yang untuk di bidang breakdance itu dulu masih sering ikut-ikut kompetisi di kotaku sendiri di Malang, di Jawa Timur, bahkan sampai keluar kota. Jadi udah dapat beberapa juara lah, juara 2, juara 3 gitu. Itu bareng tim. Jadi aku ada tim gitu. Ya. Satu tim itu berarti semuanya dengan keterbatasan disabilitas? Enggak, atau? saya sendiri yang disabilitas. Karena di Indonesia sendiri belum ada breakdance disabilitas. Oke, kalau gitu boleh kali ya langsung dicontohin aja kali Bang di sini ya. Di panggung pagi-pagi seru pemirsa akan kita saksikan bersama. Kita lihat bareng-bareng. Oke. Nah, oke. Sedikit aja ya Bang ya. Boleh. Kali ini. Siap. You let me know, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm begging, cause I don't wanna lose you. I got my arms all spread, I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm begging. Aku ngeliat tadi mukanya Bang Mai kayaknya terpukau banget ya Bang Mai ya. Silakan duduk. Bang, Terima kasih. Kenapa? Itu aku juga belum tentu bisa loh kayak gitu. Iya makanya kita aja yang fisiknya lengkap tidak terbatas secara fisik. Keren Bu. Iya dong, keren banget. Batasan coba Bang. jadi halangan nanti. Mungkin nanti di segmen berikutnya ya, dan kita juga bakalan ngobrol-ngobrol sama Bang Arif. Saya juga di segmen anak berikutnya. breakdance Bu. Kira-kira dari sekian banyak aktivitas, kenapa Bang Arif ini malah memilih break dance di tengah-tengah keterbatasannya? Nanti pemirsa akan kita tanya-tanya langsung, tetap di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Pasti seru.